Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hafizun usili nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama di kesempatan yang mulia ini, di waktu yang super istimewa ini, melalui mimbar yang bisa Allah penuh barokah ini, dan ikatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hingga dalam detik ini kita masih dalam naungan rahmat, ridho, hidayah serta inayahnya. Tak terlepas dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita sekalian dapat berkumpul dan bermuajah di masjid insya Allah pada barokah ini, tidak lain dalam menjalankan kewajiban ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama haturkan pada junjungan Nabi akhir zaman yang tak henti-hentinya kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Nabi yang telah mengangkat kita sekalian keluar dari lembaga kejahilian penuh dengan kemunafikan dan kemufratan menuju ke negeri yang terang-terang dengan kerahmatan dan kebahagiaan, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa yang dulu kita masih lucu-lucunya, sekarang sudah ada memang cucu. Dulu kita yang masih anak-anak yang belia sudah pada punya anak. Ini menunjukkan bahwasannya perputaran waktu begitu cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun telah kita lewati. Perlu kiranya kita bermuhasabah, berintrospeksi diri, tidak lain dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan al-waqtu kasayf. Waktu itu ibaratnya pedang. Jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka kita yang akan terhunus. Na'udzubillah, na'udzubillah. Berabad-abad yang lampau, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat, berpesan pada kita sekalian selaku umat kesayangannya, yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang disahihkan di Syarah Al-Bukhari. Insyaallah disampaikan Idnanil khamsan qabla al-khamsin. Lakukanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Ini merupakan perkara yang hak, pasti dan akan terjadi. Apa saja? Yang pertama disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma sababaka qabla hiramika. Pergunakanlah waktu uangmu sebelum datangnya waktu tuamu, waktu lemamu. Waktu muda merupakan puncaknya siklus kehidupan, di mana puncaknya kekuatan baik zahiriyah maupun batiniyah. Maka sangat disarankan untuk kaula-kaula muda untuk memperbanyak menimba ilmu yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, karena dengan ilmu inilah yang akan mengantarkan kita menuju la'allakum tattaqun. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kita sekalian karena iman dan karena ilmu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin disampaikan, wa ma syakatika qabla syaqawika. Pergunakan waktu sehat kita sebelum datangnya waktu sakit kita. Kita perhatikan saudara-saudara kita yang terbaring lemah di atas bed-bed rumah sakit dengan asupan selang oksigen di dalam tabung dan juga injeksi selang infus di dalam tubuh. Jika dikalkulasikan dengan nilai rupiah, sungguh nilainya sangat fantastis, luar biasa.
Namun kita oleh Allah saat ini diberikan kesehatan walafiat, diberikan kebebasan menghirup udara segar dengan sebanyak-banyaknya tanpa dipungut biaya sebesar pun. Alangkah baiknya dalam setiap tarikan nafas ini kita gunakan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, bersolawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan menjadikan organ-organ tubuh kita menjadi organ yang selalu tawadhu, tawakal dan mudah jika kita ajar beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Untuk yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Rasul, yakni wa ma dina'aka qabla faqrika. Bergunakan waktu kaya kita, waktu puasa kita sebelum datangnya waktu miskin kita, waktu tidak banyak hidayah kita. Jika kita saat ini oleh Allah diberikan kelebihan rezeki, maka kita tasyarufkan pada syiar-syiar agama Allah, tidak gunakan pembangunan rumah-rumah Allah, tidak gunakan untuk majelis ilmu, majelis zikir. Kita tasyarufkan pada saudara-saudara kita yang membutuhkan, anak-anak yatim, fakir miskin, dan juga janda-janda yang tua yang membutuhkan uluran tangan kita. Sedikit dari pemberian kita akan memberikan senyum yang mengembang buat beliau. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, sedekah sendiri ini dampaknya adalah pada kita sendiri, efeknya pada kita sendiri, sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu turadul bala wa tutawilul umur. Sedekah ini adalah dampaknya, efeknya akan menolak bala musibah bagi kita sekalian, dan insyaallah akan menjadikan umur kita umur yang barokah dan berkah. Amin. Ma'asyiral muslimin, yang keempat disampaikan oleh baginda Rasul, yakni wa ma faragha qabla syukrika. Pergunakan waktu luang kita, waktu kosong kita sebelum datangnya waktu sibuk kita, waktu pada kita. Kita ajak anak istri kita, saudara-saudara kita bersilaturahmi, mengunjungi majelis-majelis ilmu, majelis zikir, ataupun kita ajak beribadah ke Abudiyah. Disyukuri anugerah kita ini Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung ini akan meningkatkan rasa keharmonisan dalam keluarga, dan insya Allah ini akan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insya Allah akan menjadikan rumah kita menjadi rumah baik di jannati, rumah surgamu. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, kita ajak anak istri kita untuk selalu berkomunikasi. Kita luangkan waktu sedikit ini, setidaknya bisa menjalin hubungan yang harmonis. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Untuk yang kelima ini merupakan peringatan keras yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kita sekalian, yang perlu kita jadikan renungan, muhasabah, introspeksi diri. Karena apa yang merupakan puncaknya, finalnya kita, sebagai oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mal hayataka qabla al-mautika. Pergunakanlah waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya, mencari amal bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menjalankan perjalanan yang lebih jauh, lebih abadi sebelum ajal menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, karena semua yang bernafas ini pasti akan meninggal dunia. Artinya mazharatul akhirah, dunia ini adalah ladang untuk mencari akhirat. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua perkara ini akan putus kecuali 3 perkara jika kita sudah meninggalkan dunia ini. Jadi yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jika kita tidak bisa memberikan ilmu seperti guru, ulama ataupun ustaz, kita bisa setidaknya memberikan tasyaruf, isyarah,
mengembangkan, mendukung. Ini juga termasuk Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اذكر أمة سيدنا محمد. اللهم اشف أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكركم واشكروه على نعمه ولا يزدكم ولذكر الله أكبر.